Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topik Firmansyah dengan NIM 2240200100 dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dampak zero based budgeting dan fraud yang dilakukan dalam regulasi terhadap kinerja keuangan di instansi pemerintahan. Langsung saja menuju bahasan bab pertama, yaitu pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah celah dalam implementasi ZBB. ZBB menuntut setiap anggaran harus dipertanggungjawabkan dari nol setiap periode. Meskipun mengurangi pemborosan, metode ini menciptakan tekanan penggunaan anggaran secara penuh, bahkan ketika efisiensi tercapai dengan dana lebih kecil. Lalu yang kedua ada motif fraud karena mekanisme alokasi ulang anggaran. Jika terdapat sisa anggaran, kemungkinan besar akan ada pengurangan di periode berikutnya atau pengalihan ke sektor lain. Hal ini mendorong beberapa oknum menghabiskan anggaran secara tidak perlu agar tidak terjadi pengurangan alokasi. Lalu yang ketiga ada berbagai bentuk kecurangan atau fraud yang timbul. Seperti overbudgeting, yakni pengelambungan dana, di mana membuat estimasi biaya melebihi kebutuhan sebenarnya. Lalu ada cipta kebutuhan fiktif, yakni mengusulkan program atau kegiatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Ada markup harga barang dan jasa yang dibeli, double budgeting untuk kegiatan yang sama di pos anggaran yang berbeda. Lalu yang keempat ada dampak terhadap kinerja keuangan. Praktik fraud tersebut berpotensi menurunkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, menyebabkan distorsi dalam perencanaan dan realisasi anggaran, serta menurunnya kepercayaan publik. Kebutuhan dan evaluasi kebijakan dan regulasi ZBB. Perlunya kajian lebih dalam tentang bagaimana regulasi saat ini dapat mencegah atau justru membuka peluang fraud dalam ZBB. Lalu berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang menyebabkan ZBB dipilih dalam penganggaran dibandingkan dengan metode penganggaran lain. Yang kedua, bagaimana dan seperti apa perilaku fraud yang terjadi dalam pengelabuan anggaran. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan penganggaran. Yang keempat, seberapa efektif ZBB dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Yang kelima, seberapa efektif penghindaran fraud dapat membantu kinerja keuangan. Dan yang terakhir, bagaimana dampak ZBB dan perilaku fraud dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Lalu berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang sedang meneliti fenomena serupa. Kedua, ada menambah wawasan pembaca tentang metode penganggaran dan kejadian terkait adanya perilaku fraud yang terjadi. Menjadi contoh dan pengalaman bagi penulis untuk menyusun skripsi. Dan yang terakhir menjadi sumber informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi praktisi. Lalu ada bab 2, kajian pustaka. Yang pertama kita akan membahas grand theory. Teori akuntabilitas publik menurut Bovens menyatakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kinerja keuangan mereka kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori ini relevan untuk memahami bagaimana penerapan ZBB dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta bagaimana praktik fraud dapat merusak kepercayaan publik dan kinerja keuangan. Teori ini sangat cocok dengan penelitian ini karena memang penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh atau dampak dari penerapan ZBB dan kecurangan atau fraud yang terjadi terhadap kinerja keuangan. Lalu selanjutnya teori umum variabel yang diteliti. Yang pertama menurut Peter Epir mengungkapkan teori of budgeting. Menurut teori ini penyusunan anggaran seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan real dan efisiensi program. ZBB mendukung konsep ini dengan menekankan pada evaluasi ulang seluruh kegiatan setiap tahun dari nol, bukan hanya penyesuaian anggaran sebelumnya. Lalu menurut Donald Cressy melalui fraud triangle theory, 3 elemen penyebab fraud itu yakni ada tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Regulasi yang tidak ketat memberi kesempatan lebih besar bagi oknum untuk melakukan fraud, terutama dalam sistem penganggaran. Lalu yang terakhir ada menurut Harry P. Petrie, Theory of Performance Management, kinerja keuangan dinilai melalui efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dalam konteks publik, teori ini mengaitkan transparansi penggunaan anggaran dan kepercayaan publik, serta keberhasilan tujuan organisasi pemerintah. Berikutnya ada kerangka pemikiran seperti yang dapat dilihat di sini. Zero based budgeting sebagai variabel independen 1 dan fraud sebagai variabel independen 2 mengikat kepada variabel terikat kinerja keuangan atau Y. Untuk penjelasan definisinya bisa dilihat di variabel penelitian. Lalu berikutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis 1, jika zero based budgeting atau anggaran dikelola dengan efisien, maka kinerja keuangan akan meningkat. Lalu hipotesis 2, jika kecurangan atau fraud dapat diminimalisir, maka kinerja keuangan akan menjadi lebih baik.
Lalu hipotesis 3, jika anggaran digunakan dengan efisien dan tidak adanya tindak kecurangan, maka kinerja keuangan akan menjadi lebih baik. Lalu bab 3, metode penelitian. Untuk jenis dan desain penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel dari laporan keuangan untuk melihat kinerja keuangan. Lalu operasionalitas variabel, untuk variabel penelitiannya sendiri, untuk ZBB dikategorikan dalam 3, yaitu efisiensi, efektivitas, dan kemandirian keuangan. Lalu untuk fraud dan kinerja keuangan juga sama. Untuk definisi dan indikatornya bisa dilihat di layar. Di situ ada indikator yang sebagai rumus untuk dihitung dalam skala rasio. Lalu berikutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan tahunan dari instansi pemerintah di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik stratified sampling berdasarkan kategori instansi seperti pemerintah desa, kantor kecamatan, dan unit teknis daerah. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen laporan keuangan yang akan ditelaah untuk mengevaluasi penerapan zero-based budgeting untuk mendeteksi potensi fraud serta mengukur dampak kinerja keuangan. Lalu untuk metode analisis data yang digunakan setelah data terkumpul adalah penggunaan SPSS untuk menganalisis regresi berganda. Tujuannya sendiri untuk mengukur pengaruh dua variabel independen, yakni ZBB dan fraud, terhadap satu variabel dependen, yakni kinerja keuangan. Lalu alasan cocoknya itu karena ZBB dan fraud dianggap sebagai faktor yang dapat memprediksi atau menjelaskan variabel kinerja keuangan. Dapat melihat seberapa besar masing-masing variabel mempengaruhi keuangan secara simultan maupun parsial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.